361 setengah langkah menjauh dari keadaan abadi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Pria parubaya itu kurus tetapi tetap tegap dengan proporsi yang hampir sempurna. Dia duduk di lantai dengan kaki terlipat, meletakkan katana menyamping di pangkuannya. Sarung pedangnya sudah aus dan telah terlihat lebih baik. Pola pada pegangannya telah memudar karena penggunaan berulang-ulang. Katana yang tampaknya biasa-biasa saja yang diletakkan dengan santai di pangkuan pria ini, sebenarnya adalah salah satu senjata paling terkenal di Jepang. Pria itu duduk dengan punggung menghadap Chen Fan. Dia melihat ke langit malam di kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tahukah kamu kalau Tokyo Tower adalah gedung tertinggi di Tokyo dan juga di Jepang? Kita bisa melihat seluruh kota dari sini. Kamu dan aku, kita tidak hanya berdiri di titik tertinggi di Jepang, tapi juga titik tertinggi di Jepang, seni bela diri. Bahasa Mandarin pria parubaya itu fasih, dan aksennya hampir tidak bisa dibedakan. Takemiya Hiro lahir pada awal abad ke-20 dan semua orang Jepang yang lahir pada periode tersebut berbicara bahasa Mandarin sampai tingkat tertentu. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan melihat ke kota luas yang jauh. Malam sudah tua dan kota itu diterangi dengan lampu yang membantu Chen Fan menelusuri garis besar kota itu. Bayangan samar-samar gelap yang menjulang di ujung cahaya yang berkilauan adalah Gunung Fuji. Sementara itu, tepat di bawah menara ada sapuan lampu. Angin bertiup kencang, menderu-deru di telinga Chen Fan. Hanya di sini, titik tertinggi di Jepang yang dapat menunjukkan pentingnya pertempuran kita. Takemiya Hiro menghela nafas dan bangkit. Dia berbalik untuk melihat Chen Fan. Chen Fan terkejut melihat Takemiya Hiro tampak seperti berusia 30-an. Chen San, kita mungkin juga telah mencapai akhir perjalanan seni bela diri kita di dunia fana. Begitu kita mencapai keadaan abadi, kita akan hidup tanpa beban duniawi dan benar-benar bebas. Hidupku diselingi oleh musuh yang tampaknya kuat, tapi semuanya telah mengecewakanku sampai kamu muncul. Setelah dia mengatakan itu, dia membungkuk kepada Chen Fan dengan rasa hormat dan penghargaan yang tulus. Seolah-olah dia berterima kasih kepada para dewa karena akhirnya mengirimkannya lawan yang layak. Pengabdiannya pada seni telah membentuk kilauan cahaya di matanya. Hanya kultivator yang paling gigih yang dapat hidup dalam pengasingan selama beberapa dekade untuk merenungkan kunci menuju pencerahan terakhirnya. Chen Fan hanya mengetahui satu kultivator lagi yang dapat menandingi dedikasinya, dan pria itu adalah Lei Qianjue. Jika aku tidak membunuh Lei Qianjue, dia mungkin bisa mencapai tingkat pencapaian Takemiya dalam 10 tahun. Chen Fan berpikir sendiri. Angin menderu melewati kedua pria itu dengan sangat ganas. Manusia biasa manapun akan menjadi canggung dan pusing karena angin kencang. Namun, Takemiya Hiro telah menginjakkan kakinya dengan kuat ke tanah dan berdiri kokoh seperti tiang bendera. Chen Fan mendengarkan dengan penuh perhatian energi yang mengalir di dalam lawannya. Dia bisa merasakan beratnya energi seperti merkuri pada titik didih, bahwa energi jiwanya sekuat dan tak tergoyahkan seperti gunung berbatu. Pedang Sage Jepang dan mengasah energi fisik dan jiwanya hingga sempurna selama beberapa dekade, jauh melebihi Lei Qianjue. Kekuatan internalnya sama kuat dan luasnya dengan seorang kultivator negara abadi. Hanya pada level Takemiya Hiro yang benar-benar berjarak setengah langkah dari keadaan abadi. Yang dia butuhkan hanyalah dorongan, katalis untuk memaksa energi jiwanya, kekuatan eksternal, dan kekuatan internal menjadi satu untuk mencapai keadaan abadi. Dan menjadi legenda sejati. Sayang sekali kamu belum mencapai kondisi abadi. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan menghela nafas. Perbedaan antara para penggarap negara abadi dan mereka yang berada di negara transenden jauh lebih besar daripada yang terlihat di kertas. Begitu seorang kultivator mencapai keadaan keabadian, kekuatan eksternal, kekuatan internal, dan energi jiwanya akan menyatu menjadi satu untuk membentuk dasar tubuh Chonate Dao selama level roh Chonate. Pada saat itu, kultivator tidak lagi menjadi makhluk fana, melainkan menjadi setengah fana dan setengah halus. Itulah mengapa seorang penggarap terhubung dapat hidup tanpa makanan biasa selama ratusan tahun. Aku bisa membunuhmu bahkan jika kamu berada di alam abadi. Chen Fan menyeringai menghina dan mengumumkan dengan malas, datanglah padaku sekarang. Aku tidak punya banyak waktu di dunia ini. Chen Beixuan, kamu bodoh jika berpikir bahwa kamu tahu betapa kuatnya negara abadi. Takemiya Hiro menyipitkan matanya yang berbinar setelah mendengar kata-kata Chen Fan.
Pelayaranmu yang mulus telah membuatmu sombong dan bodoh. Aku telah melihat para penggarap negara abadi beraksi dengan mataku sendiri, kamu tidak akan pernah membayangkan kekuatan seperti itu. Ini jauh lebih besar daripada kamu dan Lord Susano. Lord Susano hanyalah roh hantu yang tidak memiliki cengkeraman apapun di dunia nyata. Kekuatannya jauh berbeda dari seorang penggarap abadi. Oh, jadi kamu sudah melihat penggarap abadi. Percakapan itu akhirnya menarik minat Chen Fan. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu sudah lama sekali. Takemiya Hiro menepis pertanyaan itu dengan cepat seolah dia tidak ingin mengungkitnya lagi. Dia kemudian berbicara dengan suara yang kasar, hari ini, saya akan menggunakan Anda untuk membantu saya memasuki keadaan abadi dan menjadi tak terkalahkan. Sambil berkata demikian, dia menusukkan pedangnya ke dinding dan melepaskan tangannya. Apakah Takemiya Hiro ingin melawan Chen Fan tanpa menggunakan senjata? Apakah dia benar-benar yakin akan kemenangannya? Kamu, bunuh aku, haha, aku akan menghabisimu bahkan jika kamu berada di alam abadi. Apalagi kamu dalam kondisimu saat ini. Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Bodoh-bodoh. Kamu akan membawa pikiran-pikiran itu ke dalam kuburmu hari ini. Takemiya Hiro mendengus saat matanya menjadi dingin. Dia tidak lagi membuang waktu untuk berbicara sambil menebas udara dengan sisi telapak tangannya. Setwek, angin kencang muncul di dimensi kehampaan. Takemiya Hiro telah menembakkan denyut Blade Ki yang membelah dimensi Void dan muncul di dunia nyata dengan pekikan saat terbang menuju Chen Fan. Sebelum serangan sebenarnya mencapai Chen Fan, gelombang Blade Ki tiba lebih dulu. Platform pengamatannya terbuat dari baja dan strukturnya mengerang dan berderit karena tekanan yang sangat besar. Kemudian terdengar suara pisau bergesekan dengan logam yang menunjukkan niat kuat untuk membunuh di sekitar Chen Fan. Pada level Takemiya Hiro, garis antara serangan seni bela diri dan energi jiwa telah kabur. Begitulah kekuatan dari budidaya ganda mantra Dharma dan seni bela diri, sehingga seorang seniman bela diri, bahkan tanpa kekuatan Dharma apapun, dapat melepaskan kehancuran yang luar biasa dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi. Merusak, Chen Fan langsung meninju. Esensi sejati yang besar dan kuat dalam aura tinju berwarna biru memadat dan membentuk seberkas cahaya dan menusuk aura pedang keperakan dalam tabrakan langsung. Setelah Chen Fan mencapai tingkat pencerahan ethereal, esensi sejati miliknya 10 kali lebih kuat daripada saat dia berada di tingkat yayasan pendirian. Pukulan ini bahkan bisa menghancurkan Lu Tianfen. Kabum, blade aura keperakan, dan Fiski berwarna biru bertabrakan. Ledakan dahsyat meletus di puncak menara Tokyo, mengirimkan gelombang kejut yang merobek pagar menara. Bahkan raksasa baja itu mengerang setelah dampak ledakan. Baku tembak pertama menimbulkan kerusakan yang sama besarnya dengan tabrakan dua semi-truk. Dampaknya yang menggelegar bergema di langit dan terdengar ratusan mil jauhnya. Wajah Takemiya Hiro berubah warna setelah dia terhuyung akibat benturan tersebut. Sementara itu, tubuh Chen Fan nyaris tidak bergerak. Pertandingan praktis usai setelah babak pertama. Kekuatan internal Takemiya Hiro sangat kuat dan keterampilan pedangnya sempurna, namun, dia bukan tandingan Chen Fan. Meskipun Chen Fan baru mencapai tahap pertengahan dari tingkat pencerahan ethereal, seni panjang umur Azure Tirk adalah salah satu seni paling sakral dan kuat di alam semesta yang diketahui. Oleh karena itu, esensi sejatinya jauh di depan siapapun yang memiliki level yang sama. Hasil serangan putaran pertama telah membuat Takemiya Hiro kewalahan. Dia telah memperoleh kekuatan internal dengan hampir 100 tahun berkultivasi. Dia telah menghabiskan 40 tahun terakhir untuk menyempurnakannya hingga begitu terkonsentrasi dan murni sehingga dapat mengambil bentuk fisik di dunia nyata. Namun, esensi sejati Chen Fan dengan mudah mengalahkan kekuatan internal miliknya. Saat pedangnya mendarat di atasnya, dia merasakan pedang itu mendarat di atas batu yang tak tergoyahkan dan hantaman kerasnya menggerakkan kekuatan internalnya, membuatnya tidak stabil. Lebih buruknya lagi, Chen Fan tidak terluka. Serangan pedangnya yang kuat bahkan tidak memberikan efek apapun padanya. Bagaimana mungkin? Takemiya Hiro tercengang. Bahkan Zeus sang Raja Petir tidak berani menerima beban terberat dari kekuatan seranganku. Itu tidak nyata. Takemiya Hiro berteriak dengan marah. Dia mengulangi serangan terakhirnya dengan lebih ganas. Blade Aura melonjak hingga panjangnya 15 meter, tampak seperti suar cahaya yang mengancam menembus langit malam. Takemiya Hiro telah berkomitmen penuh terhadap pukulan ini, sama seperti yang dia lakukan ketika dia membelah air terjun selebar 10 meter dengan tangan kosong beberapa dekade yang lalu.
Bilahnya menusuk Chen Fan dengan niat sedingin es dan mematikan, seperti hujan es musim dingin yang dahsyat. Chen Fan bertindak dengan santai. Dia mengulurkan dua jari dari mana Blade Ki tumbuh dan kemudian dia menyerang kembali. Seni mistik lima elemen sekte abadi, pedang Ki kayu azure. Blade Ki berkilau di malam yang gelap. Meski panjangnya hanya 3 meter, jauh lebih pendek dari lawannya, ia penuh dengan energi mematikan. Nyala api setipis jarum menari-nari dalam cahaya biru yang halus. Chen Fan meretas. Kaca, suara gertakan keras disusul dengan ekspresi tak percaya Takemiya Hiro. Dia menyaksikan, dengan tidak percaya, saat pedang Ki biru yang lebih pendek membelah pedang Ki yang lebih panjang menjadi dua dari tengah. Sepertinya belati kecil telah membelah batang pohon besar. Energi mematikan dalam serangannya langsung larut menjadi angin sepoi-sepoi. Kehendak ilahi Chen Fan begitu teguh sehingga tidak terpengaruh oleh serangan Takemiya Hiro. Ukuran tidak selalu penting. Chen Fan menyeringai. Takemiya Hiro akan kalah jika dia terus bertaruh pada kekuatan internalnya. Esensi sejati penggarap abadi manapun akan jauh lebih andal dan kuat daripada kekuatan internal miliknya, apalagi esensi sejati yang disempurnakan oleh seni mistik Azure Wood Ki Blade. Tubuh Chen Fan menghilang dari pandangan dan muncul kembali tepat di hadapan Takemiya Hiro dalam setengah detak jantung. Dia membawa aura pedang dan menyerang Takemiya Hiro tanpa ampun. Takemiya Hiro percaya bahwa serangan Chen Fan dimaksudkan untuk membunuh. Karena mampu merobek pelat baja setebal beberapa meter. Takemiya Hiro menghela nafas dan menyerah. Dia mengulurkan tangan ke gagang pedangnya. Kaca. Kilatan petir berwarna keperakan menakutkan langit malam saat penghancur arus yang terkenal itu keluar dari kandangnya sekali lagi. Panjang Karen Breaker hanya lebih dari 1 meter. Itu memiliki ciri khas ahli pembuat senjata Tautsuka beberapa ratus tahun yang lalu. Itu adalah milik berharga seorang ahli pedang hebat pada zaman Edo dan berakhir di tangan Takemiya Hiro hampir 100 tahun yang lalu. Dia telah membawanya bersamanya dalam setiap pertempuran dalam hidupnya, besar dan kecil dan telah menyaksikan kemenangan beruntun Takemiya Hiro yang tak terputus. Takemiya Hiro tidak perlu terlalu sering menggunakan pedang legendarisnya karena dia mampu menghadapi lawan manapun yang berada di bawah level Immortal State hanya dengan menggunakan Blade Ki. Kekuatan internalnya sangat solid dan kental dan begitu ditembakkan keluar dari sistemnya, kekuatan itu sama kuatnya dengan senjata apapun yang dibuat dengan baik. Serangan Blade Ki-nya bahkan akan membuat pusing Erika, Lei Qianjue, dan Hua Yunfeng. Yang mengejutkan Takemiya Hiro, esensi sejati Chen Fan jauh lebih kuat daripada kekuatan internal miliknya, terutama bila dikombinasikan dengan Azure Wood Ki Blade. Ketika Chen Fan berada pada tahap awal pencerahan ethereal, Azure Wood Ki Blade dapat menangani para pembudidaya negara transenden tingkat menengah. Namun, sekarang Chen Fan yakin untuk mengalahkan bahkan seorang penggarap negara transenden tahap akhir dengan menggunakan teknik yang sama. Mendering. Kilatan petir menembus langit malam di atas menara Tokyo. Kilatan petir ini terlihat di seluruh kota. Banyak warga Tokyo yang melihat ke atas untuk melihat apakah akan turun hujan. Langit malam tertutup awan gelap dan tak satu pun orang yang melihat di bawah menara mengetahui apa yang terjadi di puncak. Semua orang kecuali Erika dan seniman bela diri di sekitarnya. Mereka tahu bahwa pertempuran penting itu akhirnya dimulai. Red Sparrow tampak gelisah. Kekalahan Chen Fan akan menjadi pukulan besar bagi komunitas seni bela diri Tiongkok. Bagaimanapun, dia adalah masa depan seni bela diri Tiongkok. Setelah Takemiya Hiro menghunuskan The Karen Breaker, dia kembali tenang. Sambil memegang pedang di satu tangan, dia tampak angkuh dan luar biasa sebagaimana seharusnya seorang Sword Sage. Takemiya Hiro mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan tebasan pistol datar. Blade aura keperakan lainnya menerangi langit yang gelap. Kali ini, Takemiya Hiro tidak menyebarkan kekuatan internalnya, sebaliknya, dia memusatkannya di dalam pedang keperakan yang berkilauan. KKK, saat Azure Wood Ki Blade dan Silvery Blade Ki bertabrakan, mereka mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Azure Wood Ki Blade mulai goyah setelah beberapa putaran pertukaran. Dampaknya sangat membebani dan mengancam akan memadamkannya. Chen Fan menghela nafas dalam pikirannya. Azure Wood Ki Blade terbuat dari True Essence, dan oleh karena itu tidak dapat menahan dampak langsung yang berulang terhadap senjata asli yang dilengkapi dengan kekuatan internal. Meskipun Azure Wood Ki Blade mampu menghancurkan senjata biasa apapun, penghancur arus hanyalah senjata biasa. Parahnya, senjata luar biasa ini digunakan oleh seorang pejuang luar biasa, Takemiya Hiro.
Takemiya Hiro mengayunkan pedangnya ke samping sambil memutar tubuhnya ke arah yang sama. Sebelum dia menyelesaikan gerakannya, selusin aura pedang telah ditembakkan dari pedang berputar ke arah Chen Fan dari segala arah. Tiba-tiba, Takemiya Hiro menghilang dari pandangan dan muncul kembali hanya beberapa inci dari Chen Fan. Chen Fan tidak terpengaruh oleh serangkaian serangan tersebut. Dia meninju dengan sigap. Kabum! Gemuruh yang menggelegar keluar dari dimensi void. Kedengarannya seperti dua batu raksasa yang saling bergesekan. Pukulan Chen Fan tidak menembus penghalang hipersonik, tapi sangat cepat. Kekuatan berdesir dari tinjunya dan sepertinya telah mengirimkan getaran ke seluruh dimensi void, mengancam akan merobek batas antara kenyataan dan dimensi lain. Chen Fan menggandakan serangannya, membawa lebih banyak energi ke dalam tinjunya hingga menjadi begitu kuat sehingga bisa melubangi Gunung Tai. Itu akan membuat takut dan membius setiap Grandmaster biasa. Namun, Takemiya Hiro bukan sembarang Grandmaster, dia hanya tinggal setengah langkah dari keadaan abadi. Dia memegang pedangnya erat-erat di satu tangan dan mulai berusaha mengurangi energi ki yang luar biasa dengan menggunakan segala macam teknik pedang, menusuk, meretas, menusuk, memblokir, menyapu, mengetuk, dan sebagainya. Dalam sekejap, dia telah menghujani selusin serangan berbeda pada Chen Fan dan mampu menghabiskan setengah dari Blade Ki Chen Fan. Pada akhirnya, dia melancarkan serangan terakhir dengan menggabungkan segala bentuk serangan menjadi satu dan serangan itu mendarat tepat di tangan Chen Fan. Dentang, dampaknya membuat keributan yang terdengar seperti bel berbunyi dari jarak dekat. Itu adalah jenis dengung yang teredam, sebaliknya, itu adalah logam yang meledak di atas dentingan logam dengan gema yang tajam. Dampaknya bukan hanya pertarungan kekuatan internal keduanya tetapi juga kekuatan eksternal dan tingkat kehalusan fisik mereka. Lantai di bawah kedua petarung menyerah akibat benturan tersebut. Dua pasang jejak kaki itu tertanam dalam di lantai baja menara Tokyo. Takemiya Hiro terhuyung mundur sedikit dan terkejut sekali lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan memiliki keberanian untuk menerima serangan terberat menggunakan tubuhnya. Lebih buruk lagi, Chen Fan tidak terluka setelah dampaknya. Seharusnya tidak ada seorang pun yang selamat dari serangan itu, tetapi Chen Fan selamat. Ternyata, keterkejutannya saling menguntungkan. Chen Fan menarik tinjunya ke belakang dan melihat garis putih kulit yang sedikit tergores di punggung tangannya tempat pedangnya mendarat. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang merusak badan panjang umur Azure Tirk miliknya, meskipun hal itu hampir tidak menimbulkan bahaya apapun. Bagus. Chen Fan tertawa terbahak-bahak setelah janji lawan yang layak meningkatkan semangatnya dan membuat darahnya mendidih. Dia memukul lagi. Kali ini dia menggunakan lebih sedikit kekuatan eksternal, dan mengubah nada serangannya. Alih-alih bersifat agresif, hal ini memiliki efek kuno dan primordial serta mengungkapkan kekuatan yang terletak di antara realitas dan hal-hal halus, yang tidak boleh didatangi oleh manusia. Chen Fan dipimpin oleh kekuatan dan seolah-olah naga yang telah lama tertidur akhirnya terbangun oleh secercah cahaya. Naga itu melonjak ke langit dan mengejar cahaya, memutar dan menggeliat tubuhnya seolah menari. Transformasi naga, wajah Takemiya Hiro menjadi semakin serius setiap detiknya. Dia perlahan-lahan mengangkat Karen Breaker, 1 inci setiap kalinya dan dengan fokus serta dedikasi terhadap momen saat ini. Lalu dia meretas. Meski bilahnya masih turun dari atas, sepertinya ia telah berubah bentuk berkali-kali. Pada akhirnya, tidak ada pedang, sebagai gantinya adalah lingkaran penuh dari Blade Aura yang dipenuhi cahaya. Lingkaran itu mengelilingi Takemiya Hiro. Cahayanya tenang dan penuh semangat. Di level Takemiya Hiro, dia bisa menggunakan seni rahasia apapun yang membutuhkan pencerahan besar. Kultivasinya telah memberinya tingkat kecerdasan yang diperlukan untuk memahami cara kerja mendasar dari seni apapun di bumi. Bang, bilah dan tinju, itu berbenturan lagi. Cincin aura pedang hancur dan Takemiya Hiro kehabisan napas. Dia terhuyung mundur beberapa langkah lagi, saat Karen Breaker menggigil di ambang kehancuran. Chen Fan tampaknya tidak menggunakan kekuatan lebih dari pukulan terakhirnya, tetapi teknik yang dia gunakan sangat luar biasa. Yang membuat Takemiya Hiro kecewa, dia menyadari ketidakefektifan karya seninya beberapa saat sebelum dampaknya. Oleh karena itu, dia harus menanggung beban kekuatan Chen Fan menggunakan tubuhnya. Itu terbukti merupakan kesalahan besar. Tidak buruk, datang lagi. Chen Fan berteriak, suaranya menembus langit malam dan mengundang hembusan angin. Rambut panjangnya yang tergerai-tergerai di bahunya, dan lipatan pakaiannya yang longgar berkibar melawan angin.
Api biru menyala kembali di matanya dan tubuhnya tegang karena sikap agresif. Ia mengulurkan kedua tangannya hingga membentuk lingkaran, seolah hendak meraba-raba seluruh langit malam di atas Tokyo, termasuk bulan dan bintang. Energi mulai bergejolak di sekelilingnya, energi gelap dan kuat. Bentuk 36 bela diri sejati. Bentuk pertama, Skyfall Hammer. Tsunami energi Ki membalikkan dimensi kekosongan dan menghantam Takemiya Hiro dari atas. Api biru terlihat menyala di dalam banjir arus gelap. Takemiya Hiro berjongkok untuk menerima pukulan itu saat dia mengisi kekuatan internalnya. Dia menggerakkan katananya secara perlahan dalam lingkaran, mendedikasikan setiap saraf dan ototnya untuk tugas itu. Dia tidak ingin menghadapi serangan Chen Fan, tetapi dia harus menghadapinya. Bang! Takemiya Hiro mundur tepat sebelum pukulan mendarat padanya. Fist-ki menabrak rangka baja dan menjatuhkannya dari menara. Chen Fan meluncurkan dirinya ke udara lagi dan merentangkan kedua tangannya seperti yang dilakukan burung. Lalu dia tiba-tiba menutup kedua tangannya, mengubahnya menjadi gunting dan menembakkan energi Azure. Bentuk kedua, tangan awan yang rendah hati. Takemiya Hiro mengangkat pemutus arus dengan kedua tangannya dan meretas tepat di tengah-tengah energi Azure. Dampaknya melontarkan gelombang energi ke arahnya, memaksa Takemiya Hiro mundur beberapa langkah lagi. Bentuk ketiga, gelombang kejut dimensi kekosongan. Chen Fan tidak berhenti dan terus menghujani lawannya. Takemiya Hiro hampir tidak punya waktu untuk menenangkan diri dan bergegas menghadapi serangan berikutnya. Bentuk keempat, transformasi naga. Bentuk kelima, surga menginjak. Bentuk ketujuh, potongan sungai gunung. Cahaya keemasan melonjak dari jari Chen Fan ketika dia mengeksekusi bentuk ketujuh, The Mountain River Chute. Cahaya itu menusuk penjara gelap di langit, mengancam akan menembus lubang penghalang terakhir antara bumi dan surga. Pancaran energi emas tidak tebal tetapi sangat kental. Kehadirannya membuat Takemiya Hiro ketakutan dan ketakutan mendorongnya mundur hingga dia mencapai ujung lain peron. Tidak ada tempat untuk pergi, di belakangnya ada jurang setinggi beberapa ratus meter. Kembali ke dinding, Takemiya Hiro terpojok. Sage pedang Jepang menggeram lawannya dengan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya putih bersinar terpancar dari matanya saat dia mengangkat pedang itu ke atas kepalanya, membentuk garis di sepanjang ujung pedang hingga ke dasar kakinya. Dia telah menjadi satu dengan pedang itu, level baru yang belum pernah dia masuki, sebuah domain baru di mana semua energi runtuh menjadi singularitas di dalam dirinya. Seni pedang kuno potongan pencerahan tertinggi dari pengabaian. Blade Ki menyembur ke atas beberapa puluh meter, memberikan ilusi menara Tokyo semakin tinggi. Banyak orang telah melihat kilatan cahaya putih dari kejauhan dan penasaran dengan apa itu. Takemiya Hiro mengunci pandangannya pada Chen Fan dan mengambil langkah maju, mengirimkan getaran ke seluruh menara. Dia meretas Blade Aura sepanjang beberapa puluh meter di Chen Fan tanpa henti, mengancam akan merobohkan menara bersamanya. Tabrakan Blade Aura dan cahaya keemasan menyebabkan getaran besar di seluruh dimensi Void. Menara Tokyo mengerang dengan suara gemuruh yang diselingi oleh bunyi derit dari sendi-sendinya. Bahkan saat dua sapuan cahaya, satu emas putih saling kusut, Takemiya Hiro melepaskan Blade Ki, menuangkan energinya ke dalam bilahnya sekali lagi, dan mendekati Chen Fan sambil mengangkat Blade Ki keperakan yang mematikan jauh di atas miliknya, kepala. Ini adalah serangan sebenarnya dari Chute of Abandoning. Saat ini, Takemiya Hiro telah menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam pedangnya dan menyerang tanpa ampun. Ini adalah taktik hidup atau mati, jadi dia memastikan bahwa ini adalah serangan paling kuat yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya dengan mengerahkan setiap sel tubuhnya padanya. Takemiya Hiro yakin bahwa serangan ini bahkan dapat membunuh seorang prajurit negara abadi. Chen Fan tidak terpengaruh oleh serangan mendadak itu. Dia menyesuaikan taktiknya dengan tidak tergesa-gesa saat dia melayangkan pukulan ke arah lawannya. Bang! Pukulan yang tampaknya biasa saja menembus dimensi kekosongan saat cincin kabut putih tiba-tiba muncul di sekitar tinjunya. Tinju Chen Fan berakselerasi, lalu terdengar ledakan. Ini adalah busur pembunuh Chen Fan yang terkenal. Pukulan hipersonik. Sejauh ini, tidak ada yang mampu menahan pukulan hipersonik Chen Fan, bahkan Lord Susanoo terbunuh sebelum dia sempat bereaksi. Takemiya Hiro tahu dia tidak punya kesempatan untuk menghindari serangan itu, namun, dia hampir tidak punya waktu untuk sedikit memiringkan ujung pedangnya untuk menunjuk ke tinju Chen Fan yang masuk. Kabum! Bentrokan antara tinju dan pedang memicu ledakan di puncak menara Tokyo yang terdengar seperti serangan udara.
Begitulah kekuatan pukulan hipersonik Chen Fan, bahkan Takemiya Hiro pun tidak bisa melawannya. Saat tinju Chen Fan menyentuh ujung Karen Breaker, bila keahlian legendaris yang terkenal itu bergetar berkeping-keping. Tinjunya terus berlanjut dan dengan mudah menembus aura perlindungan 4 kebenaran Takemiya Hiro, dan mendarat tepat di dadanya. Pukulan itu telah meruntuhkan tulang rusuk Takemiya Hiro. Darah tumpah dari mulut Takemiya Hiro saat dia terlempar, melewati langkan menara, dan turun. Saat itulah, suara ledakan yang menggelegar terdengar di telinga orang-orang yang berada di kaki menara. Berderit, berderit, semua orang mendongak dan melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Menara Tokyo telah runtuh dari tengah karena beban yang tidak dapat diatasi. Bagian atas menara perlahan-lahan terlepas dari dasarnya dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, Menara Tokyo hanya tingginya setengah dari sebelumnya. Semua orang tercengang dengan perkembangan yang tak terbayangkan. Tidak ada manusia yang mampu melakukan hal itu. Banyak orang bergumam pada diri mereka sendiri. Meskipun awan telah menghalangi pandangan mereka ke puncak, mereka tidak memerlukan bukti lebih dari menara yang rusak untuk mengetahui bahwa pertarungan penting telah mencapai klimaksnya. Siapa yang menang? Pertanyaan yang sama muncul di benak hampir semua orang. Setelah debu mereda, seorang seniman bela diri memperhatikan seorang pria berdiri di atas sisa-sisa menara Tokyo sekitar 200 meter di atas tanah. Semua seniman bela diri memiliki penglihatan yang baik dan oleh karena itu mampu melihat seorang pria muda dengan pakaian hitam mengalir di langit tanpa bulan. Itu Chen Beixuan. Di mana pedang Sage? Apakah Chen Beixuan memenangkan pertandingan? Itu tidak mungkin. Erika dan Grandmaster Jepang lainnya tercengang dengan perkembangan tersebut. Janji kekalahan telah menghilangkan harapan Lord Kurome. Wajahnya menjadi pucat karena kemarahan dan ketidakpercayaan membara di matanya. Sementara itu, para seniman bela diri asal Tiongkok bersorak atas kemenangan tersebut. Chen Beixuan menang. Seni bela diri Tiongkok menang. Guo Xiaomang memeluk saudara sektenya dengan gembira. Reaksi cerianya sangat kontras dengan ekspresi suram di wajah seniman bela diri Jepang itu. Chen Beixuan benar-benar layak mendapat tempat ketiga di Dark Roll. Seru seorang master seni bela diri campuran dari Eropa. Hasilnya juga mengejutkan Red Sparrow. Apakah Chen Fan benar-benar menang? Apakah dia benar-benar kuat? Sementara itu, Chen Fan bertengger di puncak menara yang rusak, membiarkan angin mengacak-acak rambut hitamnya. Dia tidak terlihat lega sejak pertarungan selesai, malah dia terlihat lebih serius dari awal pertarungan. Denyut energi di bagian akhir, rasanya seperti berada di permukaan laut abadi. Tapi itu juga tidak persis sama. Itu diimprovisasi seolah-olah disatukan secara terburu-buru. Itu bukan penyempurnaan sempurna dari ketiganya, elemen, energi jiwa, kekuatan internal, dan kekuatan eksternal. Apakah ini yang disebut keadaan abadi di bumi? Bahkan saat Chen Fan merenung, gelombang energi yang kuat menyembur keluar dari dasar menara seolah-olah gunung berapi telah meletus. Chen Fan terbang ke udara, melayang beberapa meter dari menara. Dia kemudian melihat bayangan gelap melayang ke udara melalui lapisan lantai baja. Setelah lelaki bayangan itu mencapai puncak menara yang rusak, dia tetap melayang di udara dan membiarkan lengan bajunya yang panjang dan longgar berkibar melawan angin. Matanya gelap dan bersinar secara bersamaan. Chen Beixuan, aku harus berterima kasih. Pria itu adalah Takemiya Hiroa. Dia melayang di udara, serta di dimensi kosong yang mengelilingi dirinya dengan energi ki yang tidak bisa ditembus. Meskipun rambutnya berdebu, pakaiannya compang camping, katananya patah, dan tulang rusuknya patah, semangatnya tinggi dan terlihat hampir periang. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan pernah memasuki keadaan abadi. Chen Beixuan, Anda tidak akan pernah memahami kekuatan keadaan abadi. Saya memiliki kekuatan langit dan bumi. Bahkan dari sini, saya dapat membedakan gerakan terkecil sekalipun, di sudut paling gelap dimanapun di Tokyo. Aku bisa menghancurkanmu hingga menjadi bubur menggunakan kekuatan langit dan bumi. Takemiya Hiro menembakkan kedua tangannya ke atas kepalanya saat dia berseru, mabuk dengan kejayaan yang dia bayangkan sendiri. Energinya melonjak bahkan ketika dia berbicara seolah-olah itu akan terus berlangsung selamanya. Ia melampaui tingkat transenden dengan sangat cepat seolah-olah seekor kera tiba-tiba berevolusi menjadi manusia modern. Baik itu fisik, energi jiwa, atau kekuatan internal, semua aspek kekuatannya tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Energi jiwanya memperoleh bentuk fisik di dunia nyata dan menjangkau keluar dari tubuhnya seperti tentakel.
Dia sedang menyelesaikan transformasi menjadi keadaan abadi. Meskipun tampaknya rusak dan tidak lengkap dibandingkan dengan tingkat keadaan abadi, dia tetap mencapai tingkat pencapaian yang sama. Takemiya Hiro menuding Chen Fan dan mengumumkan, aku akan menghadiahimu kematian cepat. Kegembiraan bercampur kegembiraan bersinar di matanya saat kilatan Blade Aura yang dibentuk oleh kabut putih jatuh ke Chen Fan. Blade Ki ini panjangnya hanya 10 meter, tetapi energi Ki sangat kental. Cahaya yang menyilaukan menerangi malam yang gelap saat menimpa Chen Fan dengan beban seberat gunung. Dipicu oleh kekuatan langit dan bumi, serangan ini jauh lebih mematikan dibandingkan serangan mematikan Takemiya Hiro sebelumnya. Namun, Chen Fan tidak bergeming, sebaliknya, dia menyeringai mengejek. Kamu masih jauh dari keadaan abadi yang sebenarnya. Bahkan jika kamu telah mencapainya, kamu masih dikutuk. Saya akan membunuh seorang penggarap negara abadi hari ini hanya untuk membuktikan maksud saya. Sambil berkata, Chen Fan mengulurkan kedua tangannya. 36 bentuk bela diri sejati, 15 bentuk roda matahari dan bulan. Tiba-tiba, langit bergejolak dan terbalik saat siang dan malam kehilangan maknanya. Dalam dimensi kekosongan, terik matahari dan bulan purnama yang cerah keduanya muncul. Kemudian, warga Tokyo menyaksikan fenomena luar biasa di langit yang muncul di hadapan mereka. Langit berubah menjadi abu-abu membuat orang kehilangan kendali atas kenyataan, lalu matahari dan bulan muncul dari udara tipis, bersinar namun gagal untuk menjelaskan warna abu-abu tak bernyawa di sekitar mereka. Saat matahari dan bulan terbit bersamaan, dunia akan berubah selamanya. Bentuk 36 bela diri sejati adalah teknik bertarung yang digunakan oleh murid-murid sekte bela diri sejati ketika mereka berada di tingkat yayasan pendirian. Kebanyakan dari mereka akan meninggalkan bentuk 36 bela diri sejati ini setelah mereka mencapai tingkat roh terhubung dan inti emas karena pada saat itu, mereka akan memiliki banyak seni yang kuat dan harta karun dharma yang dapat mereka gunakan. Namun, ada beberapa kultivator penyempurnaan fisik yang tidak menyerah pada bentuk 36 bela diri sejati dan berkultivasi bahkan setelah mereka memasuki level yang lebih tinggi. Beberapa dari kultivator tersebut telah menggunakan bentuk 36 bela diri sejati dan mengalahkan lawan level Chonate Spirit saat mereka masih di level Ki Refinement. Bagaimanapun, teknik Sanso ini diciptakan dan disempurnakan oleh generasi-generasi dewa sempurna dari sekte bela diri sejati dan kekuatan sebenarnya tidak dapat diukur. Dari ke-36 bentuk, yang paling kuat adalah bentuk ke-7, ke-15, ke-21, 28 dan 36. Menguasai masing-masing bentuk tersebut akan sangat meningkatkan kekuatan kultivator. Bentuk ke-7, Mountain River Chute, misalnya, lebih kuat daripada gabungan kekuatan ke-6 bentuk sebelumnya dan hal yang sama berlaku untuk bentuk ke-15, roda matahari dan bulan. Betapapun kuatnya roda matahari dan bulan, ia juga menghabiskan banyak energi. Chen Fan tidak akan bisa menggunakan formulir ini jika dia belum mencapai tahap pertengahan level pencerahan ethereal dan telah mendapatkan badan panjang umur Azuretir. Don. Saat fenomena yang tak terbayangkan terjadi di langit, versi miniatur matahari dan bulan muncul di kedua tangan Chen Fan. Dalam dimensi kehampaan, matahari dan bulan terbit dan terbenam berkali-kali di sekitar Chen Fan dalam putaran yang tak lekang oleh waktu. Kehidupan dan warna memudar dari wajah Takemiya Hiro setelah dia melihat kekuatannya dengan matanya sendiri. Takemiya Hiro telah berkultivasi lebih dari 100 tahun dan ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik seni bela diri seperti itu. Ini bukanlah seni bela diri, ini adalah mantra ilahi, kekuatan ilahi. Rasa urgensi dan ancaman muncul dalam diri Takemiya Hiro yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Naluri memberitahu Takemiya Hiro bahwa serangan Chen Fan akan langsung membunuhnya. Pukulan itu bahkan lebih mematikan daripada pukulan hipersonik. Takemiya Hiro yakin bahwa dia harus mampu menahan diri saat terkena serangan pukulan hipersonik. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang kekuatan Chen Fan yang tak terbayangkan. Dia menggeram seperti binatang yang terpojok saat cahaya putih muncul di matanya. Dia memanggil tsunami energi jiwa dari dalam dirinya yang jauh lebih ganas dan kuat dibandingkan dengan Raja Naga bermata satu. Energi jiwa memiliki luas dan kedalaman yang sama seperti milik Chen Fan dan sama mematikannya dengan Lord Susanoo. Namun, saat gelombang besar energi jiwa menghantam Chen Fan berdiri diam tanpa bergeming. Dia berdiri seperti batu keras yang berakar kuat di pantai yang tahan badai selama ribuan tahun.
Ditambah lagi, Chen Fan bukan sembarang batu, ia memiliki kualitas gunung yang megah dan mengesankan. Seni pedang kuno, pencerahan tertinggi, penghancuran pasukan. Takemiya Hiro melipat tangannya saat bilah ki tumbuh dari tengah kedua telapak tangannya. Dia mengayunkan pedang ki ke atas kepalanya, membiarkan cahaya keperakan menembus udara dan menyinari segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya tersebut meningkatkan intensitasnya setiap detik dan dengan cepat melampaui kecerahannya selama serangan terakhirnya. Pada saat itu, Takemiya Hiro dapat dengan mudah melepaskan jumlah energi yang sama yang telah dia kumpulkan selama beberapa waktu sebelum dia mencapai keadaan abadi. Salah satu manfaat utama mencapai keadaan abadi adalah merasakan lautan esensi primordial. Kemampuan ini akan memungkinkan kultivator untuk memanfaatkan ki di area sekitarnya untuk menambah ki miliknya. Itulah sebabnya Hiro mampu mengumpulkan begitu banyak energi ki dengan sangat cepat. Takemiya Hiro belum sepenuhnya memasuki keadaan abadi dan kemampuannya memanfaatkan ki terbatas, namun hal itu sangat membantunya. Gelombang demi gelombang blade ki yang menghancurkan menukik ke bawah, mengancam akan merobek realitas itu sendiri. Serangan-serangan ini mendarat di menara yang sudah rusak, memutuskan penyangga dan rangka yang lebih kecil, dan membuat seluruh struktur bergetar. Serangan Takemiya Hiro mendarat di menara saat pisau tajam mendarat di balok keju lembut. Dalam waktu kurang dari setengah detak jantung, tinggi Takemiya Hiro berkurang 30 meter lagi. Sementara itu, Chen Fan berdiri diam tak tergoyahkan. Dia menyipitkan matanya saat siklus siang dan malam bermain di matanya. Versi miniatur matahari dan bulan mulai bertambah besar dalam hitungan detik. Blade Ki yang tak terhitung jumlahnya menyerang Chen Fan, namun, Blade Ki yang mematikan meleleh begitu menyentuh Grand Yin Ki dan Grand Yang Ki yang kuat di sekitar Chen Fan. Melihat serangan dari atas tidak berhasil, Takemiya Hiro mengubah taktik dan menghujani serangan dari bawah Chen Fan. Pukulan itu menghancurkan lantai baja tetapi Chen Fan melayang di udara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Apakah kamu juga berada dalam kondisi abadi? Takemiya Hiro terkejut. Hanya mereka yang telah memasuki keadaan abadi yang bisa melayang di udara. Beberapa penggarap negara abadi yang lebih kuat bahkan bisa terbang di udara sejauh beberapa kilometer tanpa terjatuh, sesuatu yang Takemiya Hiro belum bisa lakukan. Namun, kemampuan Takemiya Hiro untuk tetap mengudara, betapapun singkatnya, telah membuatnya menonjol di antara seniman bela diri lainnya. Meski begitu, dia terkejut melihat Chen Fan mampu melayang di udara sebanyak yang dia lakukan. Apa menurutmu keadaan abadi adalah masalah besar? Itu tidak berarti apa-apa bagiku. Chen Fan tersenyum tipis dan tiba-tiba memutar matanya saat bulan keperakan dan terik matahari di kedua tangannya menyatu dan begitu pula matahari dan bulan di langit. Hal ini telah memberikan tekanan yang tak terbayangkan pada struktur ruang dan waktu. Seluruh dunia sepertinya mengerang ketika suara gemuruh yang dalam terdengar di langit. Takemiya Hiro tahu bahwa Chen Fan berada di ambang menyelesaikan serangan yang bahkan dia dalam keadaan abadi tidak akan mampu menahannya. Pikiran itu membuat Takemiya Hiro panik. Dia mati-matian menghujani Chen Fan dengan lebih banyak serangan, memanggil tirai yang terbuat dari blade ki yang tak terhitung. Jumlahnya untuk menyerang Chen Fan. Seni pedang kuno, pencerahan tertinggi, potongan 1000 burung. Seni pedang kuno, pencerahan tertinggi, potongan penghancuran sesat. Seni pedang kuno, pencerahan tertinggi. Takemiya Hiro mengerahkan seluruh energinya untuk menyerang dan bahkan menunda transformasinya ke keadaan abadi. Blade aura putih sepanjang 3 meter muncul lagi di tangannya. Blade ki ini lebih tipis dan ukurannya jauh lebih kecil, tetapi energi di dalamnya sangat terkonsentrasi. Itu bersinar seperti laser, namun samar-samar tembus cahaya. Di dalam bentuk kristalnya ada gumpalan kabut mengalir yang muncul secepat menghilang. Dari jauh, Takemiya Hiro tampak seperti sedang memegang pisau kristal. Takemiya Hiro mengangkat pedang itu dengan kedua tangannya secara perlahan seolah-olah pedang yang tampaknya tidak seberapa itu memiliki berat beberapa ton. Dengan setiap inci dia menggerakkan pedangnya ke atas, energinya tumbuh dan berlipat ganda dalam sistemnya. Dadanya membusung saat darah mulai keluar dari luka yang didapatnya sebelumnya. Beberapa saat kemudian, darah mulai mengalir di mata dan hidungnya. Jelas sekali bahwa dia mendorong tubuhnya hingga batasnya. Dia telah mengambil terlalu banyak energi sehingga tubuhnya tidak dapat menanganinya. Namun, Takemiya Hiro tidak mengindahkan tanda-tanda yang diberikan tubuhnya dan terus melakukannya sampai pedangnya berada tinggi di atas kepalanya. Lalu dia meretas.
Potongan Buddha Gautama. Serangan itu mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Dalam dimensi Void, seberkas sinar blade aura yang gemilang melesat dari satu ujung lanskap ke ujung lainnya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan kemana tujuannya, seperti bintang jatuh yang melintasi langit malam, hanya saja ia tidak menghilang. Warga Tokyo dan para seniman bela diri di dasar menara mengaum dan melihat ke atas, tetapi mereka hanya melihat kilatan cahaya putih yang menyilaukan dan tidak ada yang lain. Siapa yang menang? Bahkan ketika mereka merenungkan apa yang telah terjadi, mereka mendengar suara acuh tak acuh terdengar dari atas. Roda matahari dan bulan. Matahari dan bulan telah selesai menyatu dan membentuk lingkaran dengan garis-garis putih dan merah yang serasi dengan pola di menara Tokyo. Ada dua bentuk samar yang berenang di bawah lingkaran tembus pandang, seperti ikan yin dan yang di kolam subprimordial. Kedua bentuk itu saling mengejar dalam lingkaran dan muncul spiral keluar menuju dimensi ketiga dan mencegat blade aura putih, menghancurkannya dan terus berputar ke atas menuju langit malam. Takemiya Hiro dibekukan menjadi patung saat dia masih melakukan serangannya. Energi spiral putih dan merah telah menembus tubuhnya, meninggalkan lubang menganga di dadanya yang tampak seperti mata yang tidak berkedip yang terlihat di langit malam. Blade Ki-nya yang sombong dan aura perlindungan empat kebenaran keduanya meleleh segera setelah mereka bersentuhan dengan roda matahari dan bulan Chen Fan. Roda matahari dan bulan adalah seni abadi yang diperuntukkan bagi para penggarap abadi yang berspesialisasi dalam teknik penempaan tubuh. Chen Fan memiliki salah satu seni penempaan tubuh yang paling kuat, tubuh panjang umur Azure Tirk, dan oleh karena itu, dia dapat mengeluarkan setiap ons kehancuran dalam seni tersebut. Kabum, energi Ki yang kuat berdesir di langit dari titik tumbukan. Dilihat dari jauh, sepertinya bom atom telah diledakkan di udara. Awan jamur jauh di atas tanah, tampak megah sekaligus menakutkan. Awan itu begitu besar sehingga bahkan orang-orang di kota-kota terdekat pun dapat melihatnya. Bagaimana mungkin? Saya telah mencapai keadaan abadi, saya tidak dapat dikalahkan. Bibir Takemiya Hiro bergetar dan tak lama kemudian dia tidak bisa berkata apa-apa. Tanda-tanda vitalnya telah hilang tetapi jiwa ilahinya masih membuatnya tetap hidup. Dia tidak bisa dan tidak mau menerima kekalahannya. Dia telah mencapai keadaan abadi dan seharusnya tidak terkalahkan mulai sekarang, namun, dia dihancurkan oleh Chen Fan. Lalu apa gunanya mencapai keadaan abadi? Aku sudah bilang padamu bahwa aku bisa membunuhmu bahkan jika kamu berada di alam abadi. Chen Fan berkata dengan acuh tak acuh saat dia mendatangi orang sekarat dari langit di atas. Jiwa ilahi Takemiya Hiro menjerit dan keluar dari bentuk fisiknya untuk melarikan diri. Jiwa ilahinya masih baru lahir dan penampilannya tembus cahaya. Itu adalah seruan mobil dari jiwa ilahi Lord Susanoo yang kuat. Chen Fan mendengus dan melipat tangannya untuk memanggil versi yang lebih kecil dari roda matahari dan bulan. Kemudian dia mendorong roda menuju jiwa ilahi yang melarikan diri. Merusak, roda itu menyusul Takemiya Hiro dalam sekejap dan entah bagaimana menelan bentuk jiwa ilahi yang mengalir ke dalam perutnya. Saat Grand Yangki dan Grand Yangki mulai menggerogoti jiwa ilahi menghilang dalam sekejap. Super Overlord Jepang yang perkasa yang telah memimpin Jepang selama beberapa dekade telah meninggal. Pertempuran telah usai, meninggalkan reruntuhan menara Tokyo sebagai satu-satunya saksinya. Setelah debu mereda, silakan melihat ke bawah menara, mencoba mencari pemenang. Siapa yang menang? Seseorang bertanya. Saya pikir dia pasti telah mencapai keadaan abadi. Pancuran pedang Ki putih itu adalah profnya. Seorang seniman bela diri Jepang berkata dengan keras. Seniman bela diri lain di sekitarnya mengangguk setuju. Mereka telah merasakan lonjakan kekuatan Takemiya Hiro yang luar biasa bahkan dari jauh. Jika Sensei benar-benar naik level, kita akan memiliki lebih banyak penggarap negara abadi di negara kita. Kurokawa So sedih gembira. Kegembiraan dan kebanggaan terpancar di wajah Erika dan orang Jepang lainnya. Sangat kontras dengan suasana gembira adalah ekspresi suram seni bela diri Tiongkok. Tidak ada yang menyangka bahwa Takemiya Hiro dapat bertransformasi di tengah pertempuran dan merebut kemenangan mereka begitu saja. Terbukti bahwa pada paruh terakhir pertempuran, Takemiya Hiro telah mencapai keadaan abadi. Saya tidak percaya Chen Beixuan kalah. Guo Xiaomang bergumam pada dirinya sendiri sambil air mata mengalir di matanya. Gao Baiseng memasang wajah muram dan menghela nafas. Bahkan ketika seniman bela diri Tiongkok mencoba untuk menerima kekalahan mereka, sebuah suara terdengar dari atas. Mengapa wajahmu panjang?
Semua orang mendongak dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam turun ke arah mereka di udara beberapa ratus meter di atas tanah. Meskipun kakinya mendarat dalam kehampaan, langkahnya pasti dan percaya diri. Angin bertiup melalui lipatan pakaiannya, membuat penampilannya semakin berkualitas. Para seniman bela diri Jepang tercengang setelah mengenali pemuda itu. Kehidupan dan warna memudar dari wajah mereka seolah-olah mereka baru saja mendengar kematian orang yang mereka cintai. Bagaimana mungkin, banyak seniman bela diri dan Grandmaster Jepang yang tercengang dengan pergantian peristiwa tersebut. Mereka ternganga melihat Chen Fan saat Chen Fan mendatangi mereka seperti orang bijak. Dia berjalan di atas ketiadaan secara alami sehingga orang-orang mulai berpikir ada tangga tak kasat mata di udara. Chen Fan telah menentang gravitasi dan hukum fisika. Kemampuan seperti itu seharusnya hanya ada dalam dongeng dan legenda tinggi. Begitu tak terpikirkan kekuatan penggarap negara abadi sehingga mereka bisa melayang sambil berjalan. Kenapa aku hanya melihat Chen Beixuan? Di mana senseiku? Di mana Sword Sage? Kurokawa So tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya saat pikirannya berputar-putar. Dia akhirnya kehilangan ketenangan dan ketentraman pikirannya yang selalu dia banggakan. Perkembangan itu telah membuat Erika dan yang lainnya kehilangan kesadaran. Kemunculan Chen Beixuan berarti pertempuran akhirnya berakhir, dan tidak seperti yang mereka duga, pemenang dari pertempuran penting ini adalah tuan dari Tiongkok, Chen Beixuan. Beberapa Grandmaster Jepang yang masih memiliki akal sehat sudah mulai merenungkan implikasi yang tidak terpikirkan dari pertempuran ini. Chen Beixuan telah mengalahkan Sword Sage of Japan di tanah Jepang. Ini berarti komunitas seni bela diri Tiongkok akhirnya telah melampaui komunitas seni bela diri Jepang dan akan terus menekan para seniman bela diri Jepang selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Seniman bela diri Jepang merasa hampir mustahil untuk mendamaikan kekuatan Chen Fan dengan usianya yang masih muda. Seberapa kuat dia dalam 50 tahun? Bukan tidak mungkin dia telah mencapai puncak keadaan abadi selama waktu itu. Sementara itu, siapa di Jepang yang akan menantangnya? Wajah Mitsui Yuto dan para petinggi politik tegang karena khawatir dan prihatin. Perekonomian Tiongkok baru saja melampaui Jepang dan hal serupa terjadi di bidang pencaksilat. Apakah ini berarti bahwa negara Jepang yang dulunya perkasa telah kehilangan sentuhannya dan masa kejayaannya sudah berlalu? Apakah kekalahan Takemiya Hiro di tangan Chen Beixuan menandai dimulainya era baru? Penonton dari Tiongkok tidak terlalu memikirkan kemenangan mereka karena mereka terlalu sibuk menyemangati juaranya. Sudah kubilang, Grandmaster Chen tidak pernah kalah dalam pertarungan sejak dia naik ke tampuk kekuasaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya yang layak. Jadi apa arti orang tua tak berguna di Jepang baginya? Seseorang mengumumkan dengan tegas, kamu sudah memberitahuku bahwa Grandmaster Chen akan kalah. Guo Xiaomang menatap tajam ke arah pembicara. Pemuda itu berasal dari sekte Xinyi, dia tersipu dan menggaruk kepalanya dengan malu. Namun, saat ini tidak ada seorang pun yang ingin memikirkan kecerobohan pemuda itu. Penonton Tiongkok mengerumuni Chen Fan sementara Red Sparrow menganggap pemuda itu memiliki banyak emosi, kejutan, ketidakpercayaan, dan keterkejutan bergolak di dalam dirinya. Dia telah membalik profil Takemiya Hiro berkali-kali dan menyimpulkan bahwa dia mungkin salah satu makhluk terkuat di dunia. Kebanyakan Super Overlord lainnya hanya bisa membuat pertarungan dengannya berakhir imbang dan mengalahkannya hampir mustahil. Chen Fan benar-benar menang. Usianya baru 20 tahun, namun, dia telah mengalahkan Sword Sage yang berusia 100 tahun, Takemiya Hiro. Apakah dia satu-satunya ahli seni bela diri dalam 10.000 tahun yang memiliki kemampuan batin untuk menguasai seni bela diri apapun? Emosi yang kuat dalam diri Red Sparrow menjadi lebih rumit, ada sedikit penyesalan dan penyesalan. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar terdengar di antara kerumunan. Chen Beixuan, di mana tuanku? Kurokawa So menekan erat pedang yang terpasang di pinggangnya saat dia menatap Chen Fan. Gelombang energi Qi yang sombong terpancar dari dalam dirinya. Kebanyakan seniman bela diri Tiongkok terkena dampak energi mematikan tersebut. Ada yang kaget, dan ada yang pucat pasi. Para seniman bela diri yang lebih lemah bahkan terhuyung mundur beberapa langkah. Seniman bela diri Tiongkok ini berasal dari sekte besar di Tiongkok. Hanya sedikit dari mereka yang merupakan pemimpin sekte, dan kebanyakan dari mereka adalah pewaris dan murid muda. Mereka paling banyak telah mencapai puncak budidaya kekuatan internal. Di sisi lain, Kurokawa So adalah salah satu dari 4 Grandmaster paling mematikan di Jepang,
seorang pejuang kuat di negara transenden tingkat menengah. Pantas saja para seniman bela diri Tiongkok ini tidak mampu menahan ledakan kekuatannya. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Chen Fan menyipitkan matanya, dan melambaikan tangan, mengirimkan gelombang energi yang tak terlihat namun kuat ke arah Kurokawa Sou. Energi tambahan ini menyapu dimensi kekosongan dan menimbulkan riak gelombang udara. Saat ia bertiup melewati halaman, ia merusak rumput dan meninggalkan jalan gelap berupa tanah yang berubah. Melihat kekuatan luar biasa yang dihasilkan dari serangan acak Chen Fan, banyak penonton seniman bela diri yang tercengang. Betapapun sengitnya pertempuran di puncak menara, mereka tidak dapat melihat aksinya dengan mata kepala sendiri, kecuali kehancuran menara Tokyo. Baru setelah mereka melihat Chen Fan menyerang lawan lain barulah mereka mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kekuatan sejati Chen Fan. Kurokawa Sou menggerutu lalu menghunus pedangnya. Cahaya memancar dari badan pedang yang berkilau itu. Semua orang melihat kilatan cahaya dan kemudian melihat Kurokawa Sou sudah berada di dekat Chen Fan. Dia melemparkan dirinya ke arah anak muda itu, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, melawan angin dan menebasnya dengan putus asa. Blade aura sepanjang 3 meter juga muncul di sepanjang tepi tajam. Aura pedang sepanjang 3 meter terbuat dari energi yang terkondensasi. Itu jatuh lurus ke bawah seperti air terjun dan terciprat ke energi Qi Chen Fan yang tak terlihat. Kabum! Dampaknya terdengar seperti ledakan kecil. Kurokawa Sou mampu menyandang predikat ini sebagai salah satu dari 4 Grandmaster paling mematikan di Jepang. Serangan baliknya telah memblokir energi Qi Chen Fan. Namun, ledakan itu mengejutkannya ketika gelombang kejut menjatuhkannya beberapa meter ke belakang. Tangannya menjadi mati rasa karena benturan itu hingga dia hampir menjatuhkan pedangnya. Dia, luar biasa, Kurokawa Sou berseru dalam benaknya. Baru setelah itu dia melihat sekilas kekuatan mengerikan Chen Fan. Meskipun serangan baliknya telah memblokir gelombang energi Qi, dampaknya membuat tangannya mati rasa seperti yang belum pernah dia alami sebelumnya. Energi Chen Fan begitu besar hingga terasa seperti tsunami setinggi 10 meter, dan ketika bilahnya mendarat di atasnya, terasa sekeras batu besar yang terbuat dari 10.000 ton granit. Masih hidup. Chen Fan bergumam kaget. Dia tidak menyangka Kurokawa Sou akan selamat dari serangannya. Chen Fan tidak membuang waktu dan menyerang lagi. Serangan kedua mengirimkan getaran di dimensi void. Jalur serangannya tampak seperti ular biru yang merayap. Ia bergerak zigzag melintasi udara dan menuju Kurokawa Sou seperti kilatan petir. Bentuk keempat, transformasi naga. Teknik ini dinamai berdasarkan transformasi legendaris naga menjadi naga. Seorang dewa sempurna dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati menciptakan teknik ini setelah menyaksikan transformasi ini. Serangan itu disertai dengan dengungan dalam yang menirukan suara naga, sementara itu, Fiski berwarna biru menabrak sasarannya dengan kekuatan yang sama seperti meteorit ketika menabrak sebuah planet. Hati Kurokawa Sou merosot ke dasar begitu dia melihat serangan yang datang. Langkah terakhirnya untuk memblokir serangan Chen Fan telah melelahkannya. Sebelum dia bisa sepenuhnya menenangkan diri, serangan Chen Fan sudah menyerangnya. Bagaimana dia akan membela diri sekarang? Apakah aku akan mati? Kurokawa Sou akhirnya menyerah pada perjuangannya dalam keputusasaan. Tiba-tiba, blade aura yang cerah muncul dan di tengah sapuan cahaya yang bersinar, sesosok tubuh yang gesit muncul dan mendaratkan pukulan pada Fiski biru. Ledakan, sebuah ledakan, lebih besar dari ledakan terakhir. Gelombang kejut menyapu ruang angkasa, dan menjatuhkan banyak seniman bela diri Jepang ke tanah. Seniman bela diri Tiongkok berdiri di belakang Chen Fan yang melindungi gelombang kejut untuk mereka. Tuan Chen Beixuan, mengapa membuang-buang waktu Anda pada seseorang seperti Kurokawa-san? Sword Sage adalah sensei Kurokawa-san, bukan salahnya jika bereaksi berlebihan terhadap kesejahteraan Sword Sage, saya berharap Anda memahami hal itu. Pembicaranya adalah Erika dan dia juga yang menyelamatkan Kendo Grandmaster. Erika adalah Kendo Grandmaster paling kuat di Jepang. Katana di tangannya berkilau seperti genangan air di bawah bulan purnama. Gelombang kejut telah mengejutkannya tetapi tidak mampu menjatuhkannya. Setelah dia menenangkan diri, dia berdiri di samping Kurokawa Sou, menjaganya. Dia mengenakan pakaian putih dan fitur wajahnya tidak hanya menarik tetapi juga memberinya kualitas heroik dan benar. Para seniman bela diri Jepang terkejut dengan perkembangan tersebut. Untuk menyelamatkan Kurokawa, Erika harus mengerahkan segala kemampuannya untuk bertahan.
Ia berteriak keras tentang kekuatan Chen Beixuan yang tak terbayangkan. Chen Fan mendengus dan menghilang dari pandangan. Kemudian dia muncul tepat di depan Kurokawa So dengan awan kabut di sekelilingnya, dia telah mematahkan kecepatan soniknya lagi. Kurokawa So menggeram pada Chen Fan seperti orang yang terperangkap yang tahu akhir hidupnya sudah dekat. Sebelum dia bisa mengangkat pedangnya, Chen Fan telah mendaratkan pukulan di dadanya. Pukulan itu membuat Master Kento terbang, dan kemudian dada Kurokawa So meledak dari dalam saat tubuhnya masih di udara, membunuhnya dalam sekejap. Chen Fan muncul kembali di tempatnya semula. Bagi kebanyakan orang awam, dia mungkin tidak pernah pergi. Bang! 1 atau 2 detik kemudian, hiruk-pikuk dampak tabrakan akhirnya terdengar oleh semua orang dan kabut putih, akibat gerakan hipersonik, akhirnya menghilang. Beraninya kamu, Erika dan yang lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka. Ito Imi dan Master Kendo lainnya segera menghunus pedang mereka dan menatap tajam ke arah Chen Fan. Mereka tidak percaya bahwa Chen Fan memiliki keberanian untuk membunuh Kurokawa So di hadapan mereka semua. Selain kemarahan, mereka juga kaget dan takut dengan ketegasan dan kekuatan Chen Fan. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan pukulan hipersonik tersebut, tetapi begitu kesadaran itu muncul, hati mereka tenggelam ke dasar gua es. Erika merasakan hawa dingin di punggungnya, dalam benaknya, dia melihat Chen Fan menggunakan gerakan yang sama padanya, membuatnya menjadi bubur. Apakah dia masih manusia biasa dengan kekuatan seperti itu? Chen Fan tidak terpengaruh oleh kemarahan banyak Grandmaster. Dia mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan ringan, "Seorang Grandmaster rendahan harus tahu tempatnya. Dia tidak boleh membicarakan urusanku, apalagi menghunus pedangnya. Oh, sedangkan Takemiya Hiro, dia sudah mati." Meski mereka sudah menebak-nebak sebanyak itu, namun kabar meninggalnya Takemiya Hiro telah menyedot oksigen dari paru-paru seluruh seniman bela diri Jepang. Lord Kurome telah kehilangan harapan terakhirnya, dia mendengar kematian mengetuk pintunya. Takemiya Hiro hanya berjarak setengah langkah dari keadaan abadi sebelum pertempuran dan dia telah mencapai keadaan abadi selama pertempuran. Namun, dia masih belum cukup kuat untuk menyingkirkan Chen Fan. Kurokawa So hanya mengajukan pertanyaan, namun dia terbunuh karena melakukannya. Grandmaster Tiongkok yang paling kuat adalah orang yang sombong dan kejam. Banyak Grandmaster Jepang yang memegang gagang senjata mereka, siap membayar harga tertinggi untuk memberi pelajaran kepada Chen Fan. Tiba-tiba, Erika berbalik dan memarahi sesama seniman. "Bela diri, sarungkan pedangmu, sekarang. Kekalahan adalah bagian dari kehidupan, bagian dari kultivasi kita. Jangan membodohi dirimu sendiri." Grandmaster Jepang tersipu saat mereka mematuhi perintah Erika. Melihat permusuhan terhadapnya berkurang, Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari Taman Shiba dengan tangan di belakang punggung. Violet bergegas menyusul. Red Sparrow mengertakkan gigi dan juga mengikuti Chen Fan, mengikuti barisan panjang seniman bela diri Tiongkok yang gembira. Suasana perayaan mereka sangat kontras dengan rekan-rekan mereka di Jepang. Para seniman bela diri dan perapal mantra dari negara lain menggelengkan kepala. Begitu berita tentang apa yang terjadi hari ini tersebar, itu akan mengejutkan seluruh dunia bawah tanah di Asia Timur. Chen Fan telah membunuh pedang sage Jepang, siapa lagi yang berani melawannya? Chen Beixuan akan menjadi orang paling berkuasa di dunia. Seorang lelaki tua mengeluh. Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju dengan ketakutan.